Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma ya muallima adama 'allimna wa ya mufaqqiha Ibrahim faqihna. Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak-bapak sekalian, para relawan peduli muslim yang kami hormati, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Atharul Fitan karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki Al-Atharul Rabi, ya, yaitu dampak yang keempat dari fitnah. Oh, yang ketiga ya? Belajar ketiga ya. Yang paling cemas Mas Pras. Baik. Al-Athar Tsalits ya, yang ketiga ya, tasaddurus sufaha, munculnya di permukaan atau munculnya orang-orang bodoh di permukaan atau ditokohkannya orang-orang bodoh. Baik, kita langsung saja membaca kitabnya, kemudian nanti akan kami terjemahkan lalu kami jelaskan. Silakan Mas Pras ya, sudah siap? Bismillah. Kamera roll. Mohon dikoreksi Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Atharul Tsalits. Status Orang ketika tasadduru sufaha wa min atharil fitani aidan annaha yatarabbahu 'alaiha tasadduru sufaha'i wa man la ilma indahu tasaddurus sufaha. Guflah ya. bisa Tasadduru ini sebagai fi'il ya. Dan kemudian fa'ilnya bukan master ya tarattabu 'alaiha apa bulan tasaddurus sufaha. Sufaha ya. Sufaha ya. Wa man la ilma indahum wa man la fikha lahum fi dinillahi yatasoddaruna bil hasamati faqat Bil hamasati faqat wa biduni fikhin fi dinillahi wa biduni dia diroyatin wa biduni anatin wala tu'adatin fayatasoddaruna wa yulqunal qawnal ahkama jazafan wa yuqarriruna aqwala wa yurzifuna wa yatakhaluna fi amril qudya wa ghairiha wa hum la yu'rafuna bi ilmin wa la yu'rafuna bi hilmin wa la yu'rafuna bi rawiyatin lakinnahum yadfa'uhum fi dzalika hamasatun tujirruhum ilaihal fitan. Masya Allah, lancar ya Mas Pras. Walihada yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabihil minhaju wal fitnatu Al-Minhaju. Minhaju apa ini? bukan padahnya kitab sih Fi Oh, bukan. kitabihil al-minhaju Iya betul badal ya. yang kasih berarti ya Iya. al-minhaji Hmm. wal fitnatu idza waqa'at azaza uqalahu Al-uqala'u. uqalahu ya. Hmm.
wal fitnatu idza waqa'at ajaza uqala'u fiha an kafit sufaha'a. Oke, terima kasih Mas Pras, mumtaz, masya Allah. Masih kasihannya dia tidak isi. Ternyata punya bakat gitu, jadi ustadz ya. Masya Allah. Sekarang Mas Tony ya, Mas Riadus. Mas Riyadus. Sekarang Mas Riyadus coba dimulai dari paragraf baru ya, paragraf yang walihada yaqulu. Sudah tak mainkan bisa. Nanggung itu Ustaz. Bisa diwakilkan ini? Bisa diwakilkan? Diwakilkan. Ya. Ustaz lanjutkan Ustaz. Yes. Maka sya'nul fitani kama qala Allah Ta'ala fataku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Al-Anfal 25. Wa idza waqa'atil fitnatu lam yaslam minas talawuti biha illa man asamahullah. Nas'alullahu azza wa jalla an yusallimuna ajma'ina. An yusallimana ajma'in. Yusallimana Ustaz. Ajma'in. Baik, terima kasih Mas Pras atas bacaannya yang hampir benar semua ya. Jazakallah khair. Baik. Berarti besok siapa lagi nih yang tertugas? Harus di-clear Ustaz lagi. Biar musbat semua. Oh, itu sone. Baik. Oke, sekarang saya terjemahkan. Bersiap-siap nanti kalau ada kata-kata yang asing ya. Silakan diterjemahkan. Al-atharu tsalits, dampak yang ketiga, tasaddurus sufaha, munculnya orang-orang bodoh di permukaan ya, atau ditokohkannya orang-orang yang bodoh. Di antara dampak dari fitnah adalah annaha, bahwa fitnah itu yatarattabu, bahwa fitnah itu dapat berdampak pada munculnya orang-orang bodoh. Munculnya orang-orang bodoh sebagai orang yang ditokohkan, maksudnya gitu ya, sebagai orang yang didengar ucapannya. Wa man la ilma indahu, orang yang tidak memiliki ilmu dan orang yang tidak memahami agama Allah. Mereka muncul bil hamasati, mereka muncul di tengah masyarakat hanya berdasar pada semangat saja. Hanya berdasar pada semangat saja. Biduni, tanpa pemahaman, tanpa memahami agama. Wa biduni diroyatin, tanpa memahami dalil. Ya. Wa biduni anatin, ya, tanpa anat itu tidak tergesa-gesa. Jadi enaknya Bang, tanpa kehati-hatian, biduni anatin, tanpa kehati-hatian, wala tu'adatin, ya, sama ya, tanpa kehati-hatian atau tanpa kematangan gitu ya. Fayatasoddaruna, sehingga mereka menyampaikan hukum-hukum itu secara jazafan. Apa artinya jazafan? Serampangan ya. Baik. Mereka menyampaikan hukum-hukum agama ini secara serampangan. Wa yuqirrunal aqwal. Mereka juga apa maksudnya yuqirruna, berpedoman ya, pada ucapan-ucapan. Maksudnya apa? Atau meletakkan ucapan-ucapan Oh, wa yuqirrunal aqwal. Mereka membuat kalam-kalam. oh ya betul, memunculkan pandangan-pandangan atau ucapan-ucapan yang nyeleneh gitu ya. Wa yurjafuna apa ya? Salah-salah
asal-asalannya yurjahuna ya, asal-asalan wa yatadakhaluna fi amril futya, mereka juga masuk atau berusaha untuk masuk dalam masuk memberikan fatwa. Mereka juga berusaha memberikan fatwa dan yang lainnya. Wa hum la ya'rifuna bi'ilmin, sementara mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal ilmunya dan tidak dikenal hilmin, tidak dikenal kematangannya atau kedewasaannya. Wala ya'rifuna birawiyatin, dan tidak dikenal apa rawiyah ya. Ini banyak ungkapan-ungkapan baru ya. Apa rawiyah itu ya? Saya coba cari di kamus. Riwayat-riwayat ya. Berpikir matang semua. Berpikir matang. Jadi bihilmin itu ketenangan ya. Hilmin. Mereka tidak dikenal sebagai orang yang hilmin, yang tenang, dan tidak dikenal sebagai orang yang matang pikirannya. Nah ini oleh beliau dipisah-pisahkan ya. Ilmu ke hilmin itu kematangan ya, ketenangan. Rawiyatin kematangan, kematangan berpikir, kematangan berpandangan. Karena bisa jadi orang punya ilmu tapi tidak punya hilmin ya. Orang punya ilmu tapi tidak punya rawiyah. Nah, gitu ya. Ada yang seperti itu. Orang punya ilmu tapi tidak matang kedewasaannya, mungkin tidak matang ketenangannya. Ada juga orang yang mungkin barangkali dewasa, tenang, tapi kurang ilmunya juga ada. Makanya ilmu itu harus diimbangi dengan hikmah. Orang berilmu juga harus hikmah. Hikmah itulah kedewasaan, hikmah itu kematangan berpikir, ya, hikmah itu ketenangan, gitu ya. Ya. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu yadfa'uhum fi dzalika hamasatun, yang mendorong mereka untuk masuk terjun di dalam berceramah di tengah masyarakat itu adalah semangat saja. Tajurruhum ilaihal fitan, sehingga itu menggiring mereka kepada fitnah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperingatkan dalam kitabnya Al-Minhaj, yaitu wal fitnatu, fitnah itu apabila terjadi maka akan melemahkan orang-orang berakal dalam melawan, membendung ya orang-orang yang bodoh. Fitnah itu kalau sudah terjadi maka akan menjadikan para ahli ilmi, orang-orang berakal itu lemah, tidak berdaya untuk menolak, untuk mencegah orang-orang bodoh. Malah mungkin orang yang berilmu dianggap bodoh gitu kan, karena tidak banyak followers, tidak didengar ya, gitu kan. Zaman sekarang ini zaman personal branding itu dilihat dari followersnya, tidak? Iya. Padahal banyaknya followers belum tentu itu menunjukkan kualitas, ya tidak? Iya. Kayak gitu. Sekarang kita sedang merasakan di Indonesia ini kita sedang merasakan itu. Nah, terus wahada sya'nul fitnah. Inilah dampak dari fitnah. Sebagaimana Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Bertakwalah kalian atau takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa kamu saja, kalian saja, yang tidak hanya menimpa alladzina zalamu, yang berbuat zalim di antara kalian saja. Nah ini kesimpulan Syekhul Islam ini tajam sekali ya, ketika beliau memahami ayat ini lalu menganalisanya, menemukan sebuah kesimpulan
pesan emas yang tadi kita baca. Apa tadi? Pernyataannya Syekhul Islam tadi apa? Fitnah itu kalau sudah terjadi maka akan menjadikan orang-orang berakal, orang-orang berilmu tidak berdaya untuk membantah orang-orang bodoh. Ini beliau simpulkan dari ayat tadi. Simpulkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah yang kalau fitnah itu turun tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Nah, ini bahaya fitnah. Fitnah itu bahayanya akan mengenai orang-orang berilmu, orang-orang bertakwa, orang-orang yang soleh, ya, dan juga orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim, ya, kena semuanya. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW seringkali mengajarkan kepada sahabatnya doa agar diselamatkan dari fitnah. Sampai-sampai doa ini diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca setiap sholat. Ya, kapan kita membaca doa ini? Tahiyat akhir, sebelum salam. Jadi kita diperintahkan berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Fitnah kehidupan itu apa nih? Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, seperti yang disinggung oleh Syekhul Islam, seperti yang dijelaskan panjang lebar dalam kitabnya. Kitab itu fitnah, itu keadaan yang membahayakan iman seseorang, keadaan yang membahayakan agama seseorang. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan cobaan kami itu berkaitan dengan agama kami. Jangan Engkau jadikan musibah yang kami alami dalam kehidupan ini berkaitan dengan agama kami. Kalau masih berkaitan dengan dunia, alhamdulillah itu bisa jadi pahala, bisa menghapus dosa. Tapi kalau musibah ini berkaitan dengan agama, yang tadinya lurus di atas manhaj yang lurus, meyakini Allah di atas, ya, meyakini nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran dan hadis, tiba-tiba meyakini Allah di mana-mana, tiba-tiba kemudian menyimpang sana, menyimpang sini. Yang sebelumnya mengharamkan musik kemudian jadi menghalalkan musik, misalnya gitu kan. Fitnah itu. Kita harus berlindung pada Allah itu dari cobaan yang seperti itu, yang berkaitan dengan agama. Kalau cobaan itu berkaitan dengan dunia, para nabi juga dicoba dunia, ya, bahkan lebih berat, ya kan ya. Dan orang yang seperti itu berpotensi untuk sabar, orang seperti itu berpotensi untuk mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, ya kan ya. Allah kalau mencintai seseorang akan menguji dia. Nah, baik, sudah saya terjemahkan semua ya. Sudah ya, berarti sudah selesai kajian kita. Kebetulan, masih ada satu paragraf terakhir ya. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan di halaman ini saja ya. Karena saya kasihan sama Mas Pras sama Mas Riyadus ya, kalau kebanyakan ya. Kita rampungkan sedikit terjemahnya. Wa idza waqa'atil fitnah, jika fitnah itu telah terjadi, lam yusallim minat talawuth biha, maka tidak ada yang terlindungi dari pengaruhnya atau dari ternodai oleh fitnah itu, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah. Nas'alullah azza wa jalla, kita memohon kepada Allah an yusallimana ajma'in, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Nah, ya, baik. Jazakumullah khair, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pekan berikutnya, 2 pekan lagi ya,
Siapa yang mau baca? Berapa halaman? Pastian Mas Rian sama Mas Ade Susilo. Mas Rian, mana Mas Rian? Mas Rian, Mas Adi, Mas Adi, siap? Dua ya? Siap. Ya. Silahkan dipelajari sedetail mungkin bacaannya. Kalian mau kursus bahasa Arab yang monggo, pokoknya artinya esok kon moco iso muni ngono ya. 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 Ibu matur suwun atas perhatiannya. Kita ajukan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.